we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak sekalian, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, aku meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran hari ini ya. Siapa yang yang tahu Adiansa kemana? Sakit, Pak. Sakit. Berarti Adiansa tidak hadir hari ini karena berhalangan ya. Dia sakit, maka sama-sama kita berdoa semoga Adiansa diberikan kesembuhan dan bisa bersama-sama kita lagi. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Siapa saja anak-anak yang masih mengingat pelajaran minggu lalu? Ya, tentang pengertian formulir dan bagian-bagiannya. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Seperti identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan keahlian khusus. Ya, bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Siapa yang masih ingat juga tentang fungsi formulir? Ya, silakan. Fungsi formulir adalah menjelaskan identitas diri seseorang secara singkat, terutama mengenai sikap, keahlian, dan pendidikan seseorang. Ya, betul sekali ya. Mari lagi tepuk tangan ya. Ya, berarti di antara teman-teman semua anak sekali ini banyak yang memang betul sungguh-sungguh belajar sehingga masih ingat tentang materi yang Bapak berikan minggu
lalu. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bapak akan memberikan kalian nanti, memutarkan pada kalian video pembelajaran tentang keberagaman wirausaha di Indonesia, ya. Jadi Bapak harap nanti kalian semua menontonnya, kemudian menyimaknya dengan baik. Setelah itu nanti akan kita diskusikan, ya, diskusikan hasil daripada video yang kita tonton bersama, ya. Baiklah anak sekalian, kita akan melihat dulu ya video, kemudian nanti kita akan diskusikan. Demikian ya. Wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha, manfaat keberagaman wirausaha, dan sikap pemilik wirausaha. Kelas 6, tema 5, muatan PPKN. Setelah pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan 1. Keberagaman wirausaha. 2. Manfaat keberagaman wirausaha. 3. Sikap pemilik wirausaha. Keberagaman wirausaha. Pertanian. Industri kecil. Perdagangan. Jasa. Manfaat keberagaman wirausaha. 1. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. 6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Ya, baik anak sekalian, dari video tadi apa yang bisa kalian dapatkan setelah menyimak video? Siapa yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan Bapak tadi? Ya, siapa lagi? Oh ya, silakan. Silakan Numaira dulu ya. Apa itu sikap pemilik wirausaha? Apa itu sikap pemilik wirausaha? Siapa? Numaira? Keberagaman wirausaha. Keberagaman wirausaha. Siapa lagi? Hafiz ya? Manfaat keberagaman wirausaha. Ya. Dari video ini tadi yang kalian Bapak perhatikan tadi dan kalian sedang bersama, ada 3 poin situ ya. Manfaat keberagaman wirausaha. Kemudian yang kedua apa tadi? Sikap pemilik wirausaha. Sikap pemilik wirausaha. Kemudian keberagaman wirausaha. Baiklah anak sekalian, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan penjelasan secara rinci materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha, mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, diperhatikan sini ya anak sekalian ya. Materi kita ini adalah keberagaman wirausaha di Indonesia dan seks formulir pengiriman barang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diperhatikan sini pertama, dengan kegiatan mengamati video. Tadi kita sudah nonton video bersama ya. Keberagaman wirausaha Indonesia, siswa mampu menganalisis berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan kegiatan melakukan pengamatan video manfaat keberagaman wirausaha Indonesia,
dan berdiskusi. Nanti Bapak akan membentuk kelompok diskusi ya. Diskusi, siswa mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan kegiatan mendengarkan dan mengamati formulir pengiriman barang, siswa dapat menjelaskan cara mengisi formulir beserta petunjuk secara benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktekkan mengisi teks formulir pengiriman barang. Nanti Bapak akan bagikan teks formulirnya. Nanti kalian akan isi bersama-sama kelompok kalian semua ya. Ya. Berikut ini adalah keberagaman wirausaha. Tadi dalam video sudah dipaparkan ya. Kali ini Bapak lebih perjelas lagi. Ada beberapa keberagaman di bidang pertanian. Kemudian apa lagi? Industri kecil apa lagi? Perdagangan. Pedagang apa lagi? Jasa. Kalau pertanian dia berarti berbicara tentang sawah, ladang, kebun ya. Kalau industri kecil itu biasanya disingkat dengan UMKM. Apa itu UMKM? Usaha kecil menengah ya. Nah, ini biasa di rumah tangga ya, atau ibu-ibu, bapak-bapak punya usaha, misalnya usaha bengkel, usaha buat kue, usaha kerajinan, usaha cuci mobil, motor, kemudian laundry dan sebagainya. Banyak usaha-usaha kecil menengah ya. Kemudian jasa. Ya, jasa ini apa? Misalnya contohnya apa? Dokter, apalagi tukang cukur rambut, tukang ojek, apalagi Grab, guru dan sebagainya ya. Kemudian perdagangan, ini biasanya ada pedagang besar, ada pedagang kecil. Kalau pedagang besar biasa barangnya diekspor, diimpor ya, diekspor, diimpor ke luar negeri, diekspor ke luar negeri, kemudian diimpor lagi barang dari luar negeri, dari luar negeri dijual lagi di Indonesia. Nah, ada pedagang kecil misalnya pedagang kaki lima ya, pedagang-pedagang di pasar itu biasa termasuk pedagang kecil ya. Kemudian manfaatnya. Jadi manfaat wirausaha itu yang pertama memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Jadi manusia ini memiliki kebutuhan yang macam-macam ya, beragam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Jadi apabila di lingkungan usaha, maka dampaknya terhadap masyarakat sekitar usaha itu akan kelihatan ya. Kemudian menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional bidang ekonomi. Dengan banyaknya pewirausaha, maka otomatis secara tidak langsung pembangunan kita di Indonesia akan berkembang karena pemilik wirausaha akan membayar pajak. Nah, uang pajak itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun. Contohnya membangun jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Kemudian kelima, mengurangi pengangguran. Dengan banyaknya wirausahawan, itu bisa menampung pemuda-pemuda, anak-anak muda yang belum dapat bekerja, bisa ditampung bekerja di sini. Dan itu mendapatkan pengakalian. Dan pastinya ketika dia bekerja akan mendapatkan penghasilan. Kemudian yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antara warga di sekitar. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika di tempat itu ada pengusaha atau ada orang wira swasta, maka masyarakat di sekitar juga akan terlibat dalamnya sebagai pegawai, sebagai karyawan, dan akan terwujudlah persatuan. Kenapa? Karena antara pengusaha dengan masyarakat sekitar itu bekerja sama. Nah, ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewirausahawan. Yang pertama adalah menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan, ya. Kemudian persyaratan perdagangan, maksudnya barang yang dihasilkan itu dapat diperdagangkan, ya. Kemudian kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang, ya. Kualitas barang perlu dijaga agar supaya barang kita yang kita buat atau diproduksi itu akan tetaplah laku. Kemudian melakukan inovasi agar tidak tertinggal zaman. Jadi bila swasta harus mengikuti perkembangan zaman, misalnya dari segi kemasan, ya.
harus ikut dengan zaman. Di zaman teknologi sekarang ini cepat sekali perubahan itu. Kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakan sebagai bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan banyakkan kita gunakan dari sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sangat merugi kita kalau kita tidak manfaatkan itu. Allah telah memberikan kepada kita Indonesia tanah yang subur, ya, hutan yang rimbun, kemudian lingkungan yang sehat, maka kita manfaatkan itu ya. Nah, masih ada nanti bisa Anda baca di buku teks kalian masing-masing, ada penjelasan ini ya. Nah, anak sekalian, demikian ini ya sekilas Bapak jelaskan tentang materi ini. Nah, Bapak memohon pada kalian anak kalian untuk membentuk kelompoknya terdiri dari 5 orang ya, karena kita masih yang hadir tidak satu orang tidak hadir, maka ada yang 4. Silakan anak sekalian dibentuk kelompoknya. Bapak akan membagi ya pertanyaan ini yang anak kalian akan diskusikan kelompok ya. Ya, silakan anak sekalian silakan berdiskusi, kemudian saling memberikan pendapat, saling memberikan saran. Nanti kalian akan mempresentasikan atau membuat laporan hasil diskusi kalian. Silakan. Ya, karena waktu diskusi sudah selesai, Bapak harap kepada ketua-ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Silakan ya. Ya. Baik, karena sudah menyelesaikan hasil diskusi, Bapak minta kepada satu kelompok ya untuk mewakili memberikan kesimpulan hasil diskusi atau laporannya. Silakan, siapa? Ya. Manfaat berwirausaha sejak kecil. 1. Melatih wirausaha sejak kecil. 2. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 3. Melatih diri untuk menerima uang yang diperoleh. 4. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. 5. Mengasah potensi yang dimiliki. 6. Meningkatkan persatuan dengan keluarga. Ya, baik. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok yang telah memberikan hasil diskusinya. Sekalian, baiklah kita melangkah pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang formulir pengiriman barang. Apa itu formulir pengiriman barang? Formulir pengiriman barang merupakan surat pengantar barang yang berisi daftar perincian barang yang dikirim. Surat pengantar barang digunakan sebagai tanda terima menyerahkan barang kepada penerima barang. Nah, langkah-langkah dalam mengisi formulir pengiriman barang, yang pertama tulis nama pengirim dan penerima dengan jelas menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian tulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas serta kode pos pada kolom yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga adalah tulislah nomor telepon atau handphone pengirim penerima agar mudah dihubungi. Tulislah tempat dan tanggal pengiriman barang pada kolom yang telah disediakan. Bubuhkan tanda tangan dan nama terang pada kolom yang telah disediakan. Baik anak sekalian, Bapak akan membagi pada kalian ya. Ini contoh daripada formulir pengiriman barang ya. Perhatikan di sini anak sekalian ya. Ini contoh dari pengiriman barang, yaitu ini contoh pengiriman barang dalam negeri, misalnya dari Sulawesi Tengah atau dari Kota Palu ke Kota Makassar, dari Kota Palu ke Kota Surabaya, gitu ya. Di sini namanya sudah terisi ya, contohnya ya. Nama awalnya Denny, kemudian nama akhirnya adalah Messi, alamat penerimanya adalah RT 03 RW 12, Kelurahan Buku Matiti ya, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, kode pos 97762, nomor telepon
08 sekian-sekian. Kemudian data pengirimnya adalah nama awalnya Budi, nama akhirnya adalah Santoso, alamat pengirimnya adalah RT 03 RW 04, provinsi mana ini? Provinsi Jawa Tengah ya. Kode pos 953 177. Nomor telepon sekian-sekian Banyumas 1 November 2019. Baiklah, Bapak akan membagi ini, kalian isi ya sesuai dengan contoh yang ada di depan ini ya. Karena waktu sudah selesai ya, waktu untuk mengisi formulir pengiriman barang. Untuk itu Bapak meminta salah satu dari kalian untuk membacakan formulir pengiriman barang yang telah diisi. Silakan siapa? Formulir pengiriman barang dalam negeri. Data penerima: nama awal Fitri, nama akhir Damoli. Alamat penerima: Jalan Poros Sulawesi, nomor 31 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kota Kabupaten Mamuju. Kode pos 15576. Nomor telepon 0852 4191 2279. Data pengirim: nama awal Syafar, nama akhir Robel Main. Alamat penerima: Jalan Kampung, nomor 34 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Kabupaten Kota Palu. Kode pos 94223. Nomor telepon 0856560138. Ya, baik. Sudah ya, ini contoh ya, contoh teman kalian yang sudah mengisi. Itulah contoh cara mengisi formulir pengiriman barang. Nanti ketika anak-anak mengirim barang ya, melalui kantor pos atau melalui JT dan jasa pengiriman barang yang lain, nanti akan diberikan formulir seperti ini. Kalian isi ya sesuai dengan data yang diminta agar kiriman kalian sampai kepada tujuan. Ingat, jangan lupa mencantumkan nomor handphone. Nah, karena sudah selesai, kalian sudah mengisi semua formulir pengiriman barang, maka pembelajaran hari ini telah berakhir ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak sekalian, atas atensi anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kecerdasan, kepintaran hari ini, dan Bapak berharap kepada kalian semua anak-anak sekalian ya, jaga kesehatan ya, kemudian rajinlah untuk belajar di rumah ya, terutama membaca ya, kemudian banyak juga untuk melatih diri dalam hal mengembangkan bakat, dan jangan lupa harus rajin untuk beribadah ya, rajin ke masjid ya, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian juga rajin mengaji. Dan di samping itu juga Bapak berharap kepada kalian semua untuk rajin berolahraga, karena olahraga itu bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Karena bila kita sehat, maka aktivitas kita sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu harapan Bapak. Setelah nanti kalian sampai di rumah, jangan lupa mengucapkan salam kepada orang tua, dan jangan lupa mencium tangan orang tua. Itu adalah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan anak yang berbakti. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
sampaikan ya salam kepada kedua orang tua anak sekalian. Ada salam dari Bapak ya. Semoga kita semua dalam perjalanan nanti pulang selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, untuk itu Bapak mohon anak-anak sekalian keluar dengan tertib, satu-satu keluarnya ya, jangan beramai-ramai supaya bisa tertib. Silakan dari ujung sini dulu ya, silakan keluar.